sama ibadah kita. Puji Tuhan kita masih bisa tetap konsisten setiap 1 bulan sekali dalam pertemuan grup sekolah minggu sebagai kaumi. Dan biarlah kita jadikan momen ini, wadah ini, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman, bahkan juga semakin diperkuat oleh firman Tuhan dalam setiap nanti. Mari kita angkat satu pujian, besar anugerahmu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Nanti doa pembukaan oleh Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, besar anugerah dalam hidup kami. Siapa kami ini, kita kami
boleh Engkau pakai menjadi rekan kerjamu, memberitakan kasih-Mu kepada dunia ini. Kami punya amanat agung yang Engkau berikan dan menjadi satu kehormatan bagi kami. Kalau kami boleh memberitakan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar menghargai anugerah kepercayaan Tuhan ini dengan kehidupan kami yang juga benar di dalam Tuhan. Kehidupan yang memancarkan terang Kristus. Bukan hanya ketika kami pandai berkata-kata, mengajar, berkhotbah, tetapi lewat perilaku hidup kami masing-masing kami menunjukkan bahwa Kristus hidup dalam kami dan kami hidup dalam Kristus. Bapak, pertemuan ini pertemuan yang begitu kami nantikan dan begitu mahal buat setiap kami saling menguatkan, memberikan ide-ide yang baru untuk pekerjaan Tuhan lewat GKU ini, Tuhan. Tuhan pimpin anak-anak-Mu pada hari ini untuk setiap kami supaya kami bisa berkreasi untuk boleh menjangkau banyak jiwa lagi, Tuhan, menjangkau anak-anak, para remaja, para pemuda, untuk mereka hidup sungguh benar-benar di dalam Tuhan. Mereka yang jauh dari Tuhan, mereka bertobat, dan mereka yang sudah bertobat, mereka didewasakan lewat proses pemulihan, lewat kebenaran-kebenaran yang disampaikan, baik oleh DPA ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mau memulai percakapan kami, persekutuan kami pada hari ini, sharing kami pada malam ini. Kami minta Tuhan pimpin, berikan sinyal yang baik, udara yang baik, supaya kami tidak terganggu oleh cuaca, sinyal, dan kami minta Tuhan untuk membungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan berikan hikmat, supaya setiap kami boleh memberikan masukan-masukan yang baik bagi pekerjaan Tuhan lewat GKU. Demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami buka dan habiskan persekutuan para guru sekolah minggu pada hari ini. Haleluya. Amin. Baik kakak, guru sekolah minggu, sebelum kita lanjut ke dalam firman Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mau kesaksian atau mungkin mau menyampaikan dukungan doa, ada beban pergumulan mungkin di dalam kehidupan pribadi, tapi juga mungkin ada juga dalam pelayanan sekolah minggu di gereja lokal. Mungkin silakan, ada yang mungkin doa ataupun berbagi kesaksian, tinggal menunjukkan juga dukungan doa. Ya, kalau cerita begini, hari ini saya masih tetap mengalami harus bolak-balik rumah sakit setiap minggu nih, mohon dukungan doa supaya saya ini belum vaksin, dari sejak awal belum vaksin karena ada masalah dengan asma saya, itu yang membuat saya tidak vaksin. Harusnya kemarin itu sudah bisa vaksin, tapi ternyata waktu diperiksa dokter terus menganjurkan kembali untuk periksa BHT, bukan hanya di paru. Jadi saya kemarin di dokter paru, kemudian dari dokter paru itu menganjurkan juga untuk BHT. Jadi obat yang saya minum juga cukup banyak, belum sakit yang di leher, belum sakit yang di asma. Memang rasanya kayaknya, aduh Tuhan, kayaknya pekerjaan banyak, benar-benar ketemuan hampir tiap hari, ketemuan Zoom dengan berbagai bidangnya. Tapi biarlah, saya minta teman-teman tolong doa supaya pekerjaan kita itu tidak terganggu. Kita tidak tidak terganggu dengan situasi kondisi masalah-masalah hidup kita. Percaya saya bahwa kalau kita lakukan apa yang dikerjakan yang diminta oleh Tuhan, itu tetap penyertaan Tuhan bagi kita tuh tetap sempurna. Saya kemarin agak sedikit sempat juga agak sedikit jadi darahnya agak tinggi begitu karena
udah pikir mau vaksin, tapi dokternya bilang belum bisa. Aduh, tunggu lagi berarti bulan depan lagi atau minggu depan baru bisa. Tergantung dokter THT bilang oke, baru oke. Jadi masih tunggu waktu lagi. Tapi nggak apa-apa. Biarlah itu lewat, saya juga belajar untuk kenal bagaimana Tuhan lagi bentuk saya lewat keadaan. Jadi itu dari saya. Tetap semangat. Nggak boleh Banget. ya. Ya, banget. Baik Kak, mereka Michael, terima kasih. Nanti sudah dituliskan, nanti itu akan jadi pokok doa kita bersama. Dan mungkin juga kayaknya sepertinya ada yang baru pertama kali bergabung. Sepertinya ya. Mungkin saya ada mix. Mungkin ini ada Patricia Juliana, mungkin bisa on cam sebentar. Dan ada Kak Ruth Andesita, ini sudah pernah bergabung ya? Atau baru pertama kali? Yes, Udah ya? Udah Kak. Oke, udah. Ya, makanya saya bilang kayaknya. Lalu ada kayaknya sepertinya gitu kan. Lalu ini ada, mohon maaf, dari fotonya ibu kayaknya nih ya. Merina Natalia, dari mana? Mungkin boleh? Nona. Oh, Nona, Kak. Oke, baik. Petra semua, Ruth, Petra. Oh, Petra ya. Petra, Wah. Oke, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah, sekarang mau gantian Karunia. Oke. Itu mau Supaya pertanyaan. mereka muncul, Pak. Supaya mereka muncul. Baik. Patricia Juliana, ayo deh, ayo di sana. Mungkin bisa lihat kan, perkenalkan juga dari mana. Senior saya nih, Kak. Oke. Ya. Petra. Udah di Petra ya. Oke, terima kasih sudah gabung. Ya, Ika. Oke juga, oke bisa. Ya. Oke, masih ada lagi mau mungkin dukungan doa atau nanti silakan. Ya, kalau tidak ada kita itu saja ya, masuk dalam perdengaran firman Tuhan. Nanti akan dibawakan oleh Pak Pendeta Rudi. Jadi sebelumnya nanti kita akan pujian terlebih dahulu. Saya sedang suka lagu ini. Ya, saya mau diri Yesus. Semoga teman-teman tahu semuanya ya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun di
selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun ikut salib, sangkal diri tiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun ikut salib, sangkal diri tiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Silakan Pak Pendeta. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memilih kami dari antara 6 miliar lebih umat manusia di muka bumi ini menjadi rekan sekerja Allah. Bukan karena kami lebih pintar, bukan karena kami lebih hebat, bukan karena kami lebih baik, tapi karena kehormatan dan kepercayaan dari Tuhan. Biarlah kami menikmati itu dalam bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pak Bro, tolong buat saya pohon dulu. Baik, selamat malam rekan-rekan sekolah yang dikasih Tuhan. Baik, mari kita sorry, saya tidak lebih pandai dari kakak-kakak, tapi saya diberikan kepercayaan untuk memimpin pertemuan kita malam hari ini. Kita akan lihat firman Tuhan dari baik, kita belajar bisa di off-kan yang tidak Amerika kali ya. Baik, tema kita hari ini pertolonganku dari Tuhan. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya pikir tema ini sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sebagai rekan-rekan sekerja Allah. Saya akan coba membacakannya buat kita ayat 7. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Setelah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam keti supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti pada aku sedikit pun, kecuali sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya lagi dan bagian aku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi dia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti putih kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis
dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tumpahan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan terang-terangan Elia. Saya beberapa hari ini renungkan ini, dan di 2 kesempatan saya menyampaikan firman ini dan saya sangat terberkati, sehingga malam ini saya memutuskan membagikan ini juga. Mari sekarang saya mau membahas tentang kalau ada yang terang menyesatkan anak kecil lebih baik dapat kehilangan diikat leher dari Matius. Karena saya diberkati, saya pikir juga harus berbagi berkat lewat firman ini. Wah ini kan saya bilang Pak Bro, ini semua senior saya nih. Iya Pak. Ini Patricia, ini Ruth Andes, ini Kak Mary. Saya ini beberapa sudah ini masih aktif. Recording in progress. Ya. Beberapa masih aktif, ini masih aktif. Ini ya, ini ya Kak. Ini masih aktif. Yang lain di jalan. Ini Kak Andes masih, Kak Tina juga masih. Ini juga masih aktif ini, yang paling ganteng. Ini Petra ya Pak? Ya, ini yang paling ganteng dulu Pak. Oh iya. Makanya ada istri yang cantik Pak. Sekarang coba sidang malah ya. Oke, baik. Ini dengan tema tadi, dengan tema pertolonganku dari Tuhan, saya membagikan subtema yang pertama. Kalau kita mengerti pertolongan kita dari Tuhan, yang diambil dari Mazmur 121 ayat 1, maka saya mengajak kita untuk berani melakukan seperti firman Tuhan. Kita kan hamba-hamba Tuhan. Jadi kakak-kakak sekolah yang lain harus punya mindset pemikiran yang sama dengan kita, bahwa kita semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak hanya pendeta, tidak hanya penginjil, tapi semua kita orang percaya. Karena hanya ada dua hamba setan dan hamba Tuhan. Dan orang percaya disebut sebagai hamba Tuhan. Dan lebih spesifik lagi, kita dijadikan rekan sekerja Allah karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menolong kita, maka yang pertama tadi harus berani melakukan seperti firman Tuhan. Kita tahu di pengantar bahwa kalau kita baca konteks ini, Elia sebagai nabi yang dipakai Tuhan, dia berhadapan dengan masalah yang besar. Dia berhadapan dengan pemerintah yang lalim, pemerintah yang jahat. Itu yang dibawa pemerintahan oleh Raja Ahab dan Ratu Jezebel. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipilih Tuhan, dia tidak lepas dari masalah. Dia tidak lepas dari kesulitan. Bahkan kalau konteks sampai raja yang memerintahkan untuk membunuh, maka tidak ampun. Jadi berhadapan dengan raja yang lalim, raja yang jahat, belum lagi istrinya yang sangat jahat. Sehingga rekan-rekan yang dikasih Tuhan, rekan-rekan sekerja Allah menghukum kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahab dan Ratu Jezebel, yaitu Raja Israel Utara, dengan mengatakan ayat 1 tadi, tidak akan ada embun atau hujan, kecuali kalau kukatakan. Ini firman Tuhan lewat Nabi Elia. Berapa lama? Tidak ada. Alkitab bilang dalam Matius 5 ayat 17, kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Kebayang kita, bulan aja tidak turun hujan, begitu panasnya, berdebu di mana-mana. Dan kalau sampai 3 bulan, maka banyak orang kelaparan. Karena hasil panen, hasil pertanian tidak baik. Apalagi kalau sampai 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Tentu banyak penderitaan, banyak kekeringan. Dan kalau kakak-kakak baca di 1 Raja pasal 16, 30-33, di sana kita lihat bagaimana kejahatan Raja Ahab itu. Kalau saya nggak salah, tidak boleh mengatakan begini, tidak ada orang yang lebih jahat dari Ahab dibandingkan orang-orang sebelumnya. Sampai Raja Ahab, dia yang paling jahat di muka bumi. Kata Alkitab ayat 30, karena dia banyak melakukan penyembahan berhala dan banyak lainnya. Lalu, dalam setelah seperti itu, Tuhan menyuruh supaya Elia bersembunyi ke sungai kering. Dan
dia pergi. Menarik di situ, ketika dia pergi ke sungai Kerit, firman Tuhan bersabda tadi dalam ayat yang kedua dikatakan begini, pergilah dari sini, berjalan ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lihat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Burung gagak itu kalau saya nggak salah burung termasuk burung yang egois, burung yang rakus. Tetapi Tuhan bilang dia nanti yang akan memberikan, karena diperintahkan Tuhan, memberi dia makan dan minum setiap hari. Lalu lihat ini ayat 5. Lalu dia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Elia tidak berargumentasi dengan Tuhan, tidak melakukan konfrontasi, tidak ada perbantahan, tidak keraguan. Elia pergi dan melakukan seperti, wah ini keren, dan melakukan seperti firman Tuhan. Masuk akal enggak? Kalau yang menjadi kereputnya itu adalah burung gagak. Tidak masuk akal. Belum pernah Elia punya pengalaman seperti itu. Dan saya kan Elia juga belum pernah melihat Tuhan pengalaman seperti itu. Tapi karena dia hamba Tuhan, dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita baca misalnya Kejadian 6 ayat 22, hal yang sama juga dilakukan oleh Nuh. Dikatakan dalam pasal 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat pasal 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Segala yang diperintahkan Tuhan lakukannya. Konteksnya apa Nuh? Membuat bahtera. Pada mbak itu belum ada mbak Google. Dia disuruh membuat bahtera 3 lantai dengan panjang sekian, lebar sekian. Dia lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tidak mudah, tapi sebagai hamba Tuhan, dia mau dan taat kepada firman Tuhan. Ini yang pertama, harus berani melakukan seperti firman Tuhan. Sehingga bagi saya, guru sekolah minggu tidak sekedar menyampaikan materi, bahkan bila perlu harus yang mempraktekkan firman Tuhan terlebih dahulu, ya, mempraktekkan firman terlebih dahulu. Saya punya buku yang tipis tapi hebat, mengajar untuk mengubah hidup. Mengajar tidak sekedar menyampaikan materi, tapi mengajar untuk mengubah hidup oleh karena Roh Kudus. Jadi bagi saya luar biasa. Kalau hanya menyampaikan materi, kalah kita dengan YouTube, ya kan? Di YouTube anak-anak melihat banyak hal tentang sekolah minggu. Tapi kalau untuk mengubah hidup, tidak ada mereka temukan di situ lewat Roh Kudus yang menolong kita. Ayat ini yang pertama yang perlu kita kemuli bersama-sama. Kalau kita berani melakukan firman Tuhan, maka kita adalah hamba Tuhan yang taat. Dan kita berkata, setelah beberapa waktu, sungai Kerit menjadi kering, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 8 dan 9, kembali Tuhan berfirman kepada Elia. Kemana? Pergi ke Sarfat. Kenapa sungai itu kering? Ya wajar lah, sudah 3 tahunan tidak turun hujan. Lalu Tuhan menyuruh dia ke Sarfat, daerah Sidon, tempat orang menyembah berhala. Dan Tuhan mengatakan ayat 9, Tuhan juga sudah memerintahkan, ayat 9, baik bersiaplah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Janda ini bukan janda kaya raya, bukan pengusaha, tapi itu sangat memprihatinkan. Perhatikan ayat 12. Itu sangat memprihatinkan di sini. Maka kami akan mati karena terjadi kelaparan, terjadi paceklik, janda miskin ini tidak punya stok makanan. Rekan-rekan hamba Tuhan dikasih Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik bagi saya. Sekalipun Tuhan bilang dia harus pergi ke Sarfat, janda yang memberi dia makan. Perhatikan ayat 10. Sesudah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Lagi-lagi Alkitab mencatat tidak ada perbantahan, tidak ada penolakan dari Elia. Sebagai hamba Tuhan, dia bersiap dan melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bagi saya ini keren. Saya belum sampai pada pemahaman seperti itu. Saya belum sampai kepada pengertian seperti itu. Kadang-kadang masih berdebat dengan Tuhan. Ya. Ketika mau dikatakan, Pendeta Rudi pindah ke sini, dia bilang, kalau boleh jangan Tuhan. Biarlah tinggal di Batam. Saya nggak mau ke Jakarta.
biarlah saja mata Tuhan. Tidak, bagi saya belum. Tapi Elia luar biasa mempraktekkan bagaimana dia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Kalau Bapak Pendeta Michael dan Gideon sudah hebat sampai mereka seperti itu ke Lampung, katanya ke Lampung. Nah justru disuruh kota besar, misalkan saya nggak mau ke Jakarta, bingung saya. Yang kedua ini kami baru minggu kemarin perdana onsite di gereja. Yang kedua, pertolongan Tuhan itu sempurna. Ya, kalau kita melakukan seperti firman Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu sangat-sangat sempurna. Ayat 6 dikatakan bahwa pagi dan petang ada burung gagak nih. Pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Hebat ya. Kalau saya jarang memang pesan makanan lewat GoFood dan GrabFood, tapi yang jelas kalau GoFood dan GrabFood kadang-kadang bisa tunggu lama, kan? Alasannya antri Pak, ya kan? Tapi Alkitab mencatat GoFood dan GrabFood Tuhan tidak terlambat dan teratur. Cuaca, komandan tidak menjadi alasan bagi burung gagak untuk mengantar makanan. Pertolongan Tuhan itu sangat sempurna. Dan bagi saya, orang yang melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan, sekalipun ada masalah tadi, Elia harus berhadapan dengan raja yang kebal, raja yang lalim, tapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Bahkan dia harus melihat sesuatu yang berbeda dari mindsetnya. Kalau dia berpikir selama ini sumber makanan dari kerajaan, dari istana raja, ini dia mau lihat bahwa sumber makanan dari Tuhan. Dan yang paling menghebohkan bagi saya, bagaimana mungkin Tuhan mengubah lagi-lagi mindsetnya Elia. Orang miskin bisa memberkati dia, janda miskin loh. Ya, dikatakan di situ, Elia bertemu sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Saya teringat persiapan perjamuan malam terakhir. Tuhan bilang berhilang satu kota, nanti kau akan bertemu dengan yang punya rumah, nanti akan dibilang dua ke atas lah tentang persiapan malam ini. Seperti yang Tuhan katakan. Ayat 10 dan 11. Dia meminta kepada perempuan itu untuk mengambilkan air dan meminta supaya dibuatkan sepotong roti. Lalu janda itu menjawab dengan jujur. Ini ayat 12. Jadi janda ini menjawab dengan jujur. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Memprihatinkan kan rekan-rekan sekerja lu. Tidak ada stok makanan. Saya yakin di rumah kita semua di kulkas masih ada minimal apa? Minimal 9, kan? Minimal 9. Walaupun tadi Kak Pendeta Michael bilang utang sana, utang sini untuk memulai pelayanan di GBA, tapi minimal masih ada uang di dompet, di ATM masih ada uang, walaupun tidak banyak. Bagaimana Tuhan menolong? Tapi janda ini tidak punya apa-apa. Kalau kami buat roti, tidak ada roti. Ini katanya, ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti pada aku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan payah dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Kebayang nggak rekan-rekan pelayan Tuhan, rekan-rekan terus malam minggu, bagaimana sedihnya orang ibu ini yang memikirkan anak. Kalau kita makan, besok nggak makan lagi, dan kita akan mati. Ini stok terakhir. Tapi di tengah-tengah setelah seperti itu, masalah yang besar itu, tidak ada lagi harapan itu. Dia bertemu dengan Tuhan dan firman Tuhan dan hamba Tuhan yang bernama Eli. Sesuatu yang aneh dan ajaib. Jadi berkata begini, tapi dia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Elia mengatakan, buatlah seperti yang katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti muda kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempat itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas. Buka bunyi, berapa lama? 3,5 tahun. Wah, keren ya, 3,5 tahun. Bapak Ibu, rekan-rekan sekerja yang dikasih Tuhan,
ayat 15 bagi saya. Ini saya nggak ngerti pemahaman dari mana janda ini. Saya nggak mengerti dari mana dia tahu firman Tuhan yang hebat itu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia bilang gak lagi makanan, makan mati kami. Tapi dia berani mengutamakan Tuhan. Tentu kita tahu sama-sama dalam konteks PL, kalau seorang nabi mewakili Tuhan di hadapan jemaat, dan tentu Elia mewakili Tuhan di hadapan janda itu. Kalau imam mewakili jemaat di hadapan Tuhan. Kalau raja, jabatan Yesus juga pemerintah. Lihat bagaimana janda miskin itu berani berbuat seperti yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan lewat Elia. Perempuan itu olah tepung itu, lalu dia persembahkan kepada Tuhan lewat Nabi Elia. Padahal dia nggak boleh sama makanan. Kalau dimakan Elia itu mati dia. Ya, mereka nggak makan. Tapi di tengah-tengah pergumulan yang berat itu, di tengah-tengah situasi yang berat itu, dia selalu mengutamakan Tuhan. Dia berani mengorbankan salah satunya miliknya untuk Tuhan. Dan Alkitab mencatat maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kalau dalam versi NIV dikatakan every day. Setiap hari mereka bisa makan dengan kenyang tanpa kekurangan. Karena apa? Karena rekan-rekan seperti yang dikasih Tuhan, masalah boleh datang dalam keadaan ini. Tapi kalau kita melakukan seperti firman Tuhan, Tuhan akan berkarya. Tuhan yang menolong. Apakah rekan-rekan pernah seperti perempuan ini? Situasi yang sangat pelik dalam hal keuangan. Pengalaman ketika saya masih kuliah di kampus Bapak Ibu, tinggal di asrama. Kalau 3 bulan kami nggak bayar makan, nggak bayar asrama, nama kami ditempel di pintu ruang makan. Bayangkan kalau itu ditempel, teman-teman yang lain baca, ini Rudy Haryanjan, 3 bulan utang dan bayar. Lalu mau datangin bendahara ke ruang makan, rasanya kalau datang dia ke ruang makan, belum kita berdoa, sebelum berdoa datang dia, untuk pintu lalu pengumuman, ini telur, bakso dan tahu seperti ada durinya, susah menelannya, susah telan. Kalau susah seperti itu harus kita lakukan. Mana kita berkarya? Saya meyakini bahwa Tuhan yang menyuruh saya kuliah, maka Tuhan juga akan menolong saya. Kalau kita mencatat tadi, tepung dalam tempayan itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan, bukan karena Elia, bukan karena doa Elia, bukan karena perbuatan janda itu. Ingat, bukan karena janda itu baik, tapi karena firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka Tuhan pasti akan menggenapi. Ya, akan menggenapi. Rekan-rekan sekerja yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan dari kisah ini? Kepada siapa kalau kita pertolongan ketika sedang mengalami kesulitan? Mungkin sepertinya kita melihat anak sekolah minggu lewat media online, seperti Petra yang lewat YouTube, mungkin tidak bisa lihat, tidak ada interaksi dengan anak sekolah minggu. Kita tak bisa mengamati mereka, atau mereka melakukan semua, walaupun mungkin minta feedbacknya lewat menulis atau apa, tapi kita nggak bisa lihat dengan baik. Situasi sendiri mengajari kita terus melakukan seperti yang Tuhan mau. Kepada siapa Anda lebih taat? Kepada pendeta, pimpinan ketua majelis atau sinode? Martin Luther bilang begini, patokan kita yang paling tinggi bukanlah peraturan gereja, melainkan firman Allah. Bukan gereja, bukan pendeta, bukan kepala sidang, bukan pengurus, bukan sinode, tapi firman Allah. Firman Allah harus menjadi sumber utama bagi kita mengajar anak-anak sekolah ini. Alat peraga, multimedia, ilmu psikologi, ilmu antropologi, itu hanya faktor pendukung. Itu hanya bahan pendukung. Tapi sumber utamanya harus firman Allah. Sehingga saya mengajak kalau guru sekolah minggu, kalau menyampaikan firman Tuhan, buka Alkitabnya, pegang seperti yang dikatakan Alkitab. Ya,
seperti firman Allah, bukan dongeng, ini firman kebenaran yang itu. Petrus ketika di hadapan mahkamah juga pernah berkata, kenapa kau putuskan sendiri? Manakah yang lebih benar? Manakah yang lebih benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Apakah dengan saya sudah melakukan seperti itu firmankan? Atau jangan-jangan Anda dan saya hanya membaca, hanya meneliti, dan memberita firman saja? Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? Maka rekan-rekan terus melalui setia bersatu dengan Tuhan, satu dengan Tuhan, ngobrol bareng dengan Tuhan, atau hanya karena persiapan ngobrol dengan Tuhan? Yang terakhir, ingatlah, kesanggupan kita adalah dari Tuhan. Paulus bilang, kesanggupan kami telah pekerjaan Allah. Kalau kita mampu mengajar, itu karena Allah yang menguntungkan, bukan karena latar belakang pendidikan. Lagi-lagi saya mengatakan, latar belakang pendidikan, konsentrasi ilmu yang kita ambil, itu mendukung Roh Kudus, firman Allah, sumber utama. Semua itu hanya mendukung. Pujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau sharing dari firman ini, ada yang mau berbagi, ada yang mau menambah, ada yang mau memperdebatkan, mengoreksi saya, silakan. Kalau yang dapat berkat, atau ada yang kurang Pak disampaikan, tak begitu Pak, Kak Pendeta. Mari silakan. Cerita sedikit ya Pak Pendeta Rudi Haryanjaya dan mengatakan di persekutuan guru sekolah minggu, layanan yang sebelum COVID ini masih berjalan itu, saya hampir setiap bulan pulang pergi karena saya juga bukan hanya memang juga sinode karena perlu koordinasi dengan para pengurus pada waktu biasa, tapi juga setiap di hampir nggak nyampe sebulan ya, hampir kira-kira 20 hari atau 25 hari saya harus di Jakarta karena saya harus berobat dan obat nggak bisa beli yang hilang. Saya harus pergi ke rumah sakit pon. Sementara kegiatan sinode ya, kalau kita tadi lihat lagi satu poin yang pertama ya Pak Rudi Haryanjaya melakukan firman Tuhan, betul ya Pak ya, melakukan firman Tuhan yang kedua menamakan Tuhan itu ya, kita berani nggak bayar harga diri. Saya tuh kalau mau hitung waktu itu gaji habis aja juga pulang pergi yang menurut saya itu nggak kecil. Untuk berobat aja habis 1 juta untuk pulang untuk berobat, belum untuk acara sinode yang kita nggak punya dana sama sekali. Jadi memang melibatkan gereja-gereja yang bersedia. Nah, waktu COVID saya benar-benar dalam keadaan pusing karena bagaimana caranya nih supaya apa yang dipercayakan kepada saya sebagai ketua 3 ini berjalan. Nah, ini kesaksian supaya kita kuat ya. Kesaksian ini bukan mau membanggakan, tapi ini kesaksian supaya kita kuat bahwa kita kerjakan bagian kita dengan serius, motivasi tulus, ketaatan seperti yang diperintahkan Tuhan, buat aja. Belum ada tanda, belum. Laptop saya nggak nyala, Pak. Dibenerin hampir 1,5 juta aja nggak nyala laptop. Saya udah berpikir, Zoom deh. Zoomnya pinjem dari orang saya 250 tiap kali, 300 kali, tergantung. Ada duitnya berapa, 250 sampai 300. Jadi kalau kita bikin Zoom di awal di COVID itu biayanya 2,5 sampai 3 juta Pak.
kemajuan kita kuat ya. Orang telepon saya malam-malam dia bilang begitu, kamu bikin acara itu bukan orang situ lagi. Dia ikut aja waktu itu, tahu ya saya bikin kegiatan. Kamu begitu ada laptop, ada linknya. Saya linknya ini pinjam orang punya dan harus bayar 250 kali kali sampai 300 ribu. Oh gitu. Ya sudah, linknya saya bayar 1 tahun. Belum sih. Saya kayaknya rasa Tuhan kayaknya kita baru belum bisa. Tapi kalau kita belajar tahan, ikut jalan itu terbuka. Dia tutup telepon, nggak lama, nggak nyampe 5 menit dia telepon balik. Kan Zoom itu perlu laptop. Gimana? Ada udah laptopnya. Baru kebetulan saya mau cerita, laptopnya udah dibenerin habis ini sebanyak itu kan nggak nyala juga karena sudah ketinggalan zaman. Ya sudah, saya kirim sama laptop sama linknya dan laptopnya saya kalian. Jadi saya, kamu beli jangan yang abang-abang, beli laptop yang mahal kalian. Saya nggak usah kasih tahu harganya. Tapi kita lihat ya bahwa apa yang dilakukan kita kerjakan. Asal motivasi kita benar, ketaatan kita dan taatnya mutlak. Nggak mungkin ya kan. Ke depan, saya udah mulai itu ya baru ceritanya. Jadi dari sini nanti bulan Januari pertengahan ini akan habis. Berarti udah siap-siap harus nabung. Pikirku begitu ya. Terus ya nanti kalau nggak nabung aja lah, kalau nggak untuk ke depannya. Tapi kalau tadi dengar ceritanya baru itu memuaskan saya lagi apa tahu Pak? Kalau dulu aja nggak punya sungguhan ya kan merasa untuk kedepannya yang kita mau kerja itu serius lagi atau siap. Jadi jangan itu ya Alkitab yang dalam Al-Qur'an apa ya, mengukur lautan itu dengan dengan tangan kita ya, lekuk dengan tangan kita itu ya. Pikiran kita sangat terbatas, karena Tuhan tak terbatas oleh apa. Keadaan yang sulit pun saya lewati, kadang-kadang nggak enak dalam keterbatasan diri, kadang-kadang dengan keadaan saya udah banyak pikiran begitu ya sekali lewat itu, tapi kita bisa melihat bahwa ada kedatangan hati, tetap ada ngalamin yang juga namanya ada pengurus yang mundur, itu juga tantangan. Tapi kita berani gak terserah. Kemudian kita melihat tantangan ketika kita bikin angket bersama dengan Alfian, dengan Julius, kita melihat ternyata nggak ada bahan ajar di sekolah ini. Saya jadi mulai berpikir, kenapa kita nggak bikin ini juga? Maka waktu tahun lalu tahun ini saya mulai berpikir harus buat kurikulum sekolah supaya bahan ajarnya sama, benar ada hal yang dipahami oleh guru, pemahaman juga sama. Jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian di dalam Tuhan, akhirnya saya mau katakan bahwa kalau mau dihitung-hitung DBA, ada pendeta Alfian, ada Bro Julius juga tahu bagaimana keadaan kita punya keuangannya di BPK, BPK, BKB, BW juga nggak banyak, seru. Tapi kalau memang Tuhan mau, nggak ada garansi. Kita berani nggak bayar harga sejuan, keluarkan uang persembahan. Saya mau kerja, uang persembahan kasih pun saya bilang ambil dulu deh, itu buat acara kita.
Jadi lepaskan, kita harus berani melepaskan diri kita dari semua yang nyaman untuk berani melakukan yang namanya kita. Baru di situ penemuan jelas, jelas. Masuk langsung seperti itu kita baru bisa Pak, seperti yang dari Pak sampaikan. Saya terima masuk langsung itu SMP kelas 2. Nggak ada bayangan apa-apa itu. Masuk langsung. Pokoknya saya mau taat. Dan waktu kita dapat konfirmasi, dapat waktu saya selesai, saya langsung masuk langsung. Dan memang Tuhan tahu ya yang kita perlu. Tahu nggak kalau kita pergi untuk ambil aja Pak, 35 kilo kita pergi. Jauh banget. Beli, saya biasa di Jakarta makan roti, nggak biasa makan nasi. Jadi setiap hari 2 hari sekali beli roti. Yang jaraknya jauh-jauh sama Bandung. Jadi juga ngalamin begitu ya. Ya mungkin itu yang saya mau sampaikan ya, berita jangan berhenti. Ini firman Tuhan kuat banget buat saya, kuat banget. Kuat untuk menguatkan kita di tengah-tengah keadaan ini. Jangan pegang janji Tuhan, ikuti kehendaknya, taati firman. Oke. Itu aja Bapak, terima kasih ya. Betul Pak, perempuan itu mengajarkan kita justru di dalam kesulitan kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Dia nggak punya stok makanan, tapi dia tetap memberikan Tuhan. Saya syukur Pak Michael dan teman-teman, akademi banyak mengajari saya untuk bergantung secara totalitas kepada Tuhan. Kami punya 4 orang anak. Untuk semua teman-teman tahu berapa gaji pendeta GKWI. Ya. Dan 3 anak saya sekolah di swasta, bukan swasta kaleng-kaleng, tapi salah satu swasta terbaik. Uang sekolahnya rata-rata 750 sebulan. Dan saya tahun ini untuk mata kuliah sudah selesai. Bahkan saya di masa pandemi bisa kuliah. Kalau nggak ada halangan, tahun depan saya mulai tulis tesis di masa pandemi. Yang jelas bagi saya mengutamakan Tuhan, melakukan seperti yang Tuhan mau, itu yang terpenting. Ada kalimat yang menarik bagi saya begini: ketaatan kepada firman Tuhan akan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Pemeliharaan dari Tuhan, konsekuensi logis teologis adalah mendatangkan ketaatan. Jadi ini 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketaatan kepada firman Tuhan akan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Pemeliharaan dari Tuhan harusnya membuat kita semakin lebih taat kepada firman Tuhan. Ini 2 mata sisi uang, 2 sisi koin yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Saya bersyukur saya sudah melihat bagaimana kalau Kak Andes, Kak Mary, Kak Amanda, termasuk Kak Amanda Petra, juga Kak Patricia, mereka ini orang-orang yang setia memberikan persepuluhan dalam pelayanan. Begitu mereka kerja, mereka setia memberikan persepuluhan ke gereja. Mereka bahkan seringkali mengeluarkan uang saku untuk menopang pelayanan sekolah minggu. Saya banyak belajar dari mereka. Saya bersyukur teman-teman ini membuat saya menjadi guru sekolah minggu yang baik. Yang jelas tadi, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau dari pelayanan kami, apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Jangan pernah khawatir akan pemeliharaan Tuhan. Walaupun diizinkan Tuhan kadang-kadang kita sampai pada titik terendah, seperti yang pernah Kandes alami. Mau diizinkan supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kami sebagai pendeta seringkali mau bayar sesuatu kadang-kadang Veronica ngomong, maaf saldo Anda tidak cukup. Ya, saya pernah masuk ke ruang ATM mau beli pulsa listrik, maaf saldo Anda mencukupi. Begitu sudah kita alami. Tapi apa kita menyerah? Tidak, justru semakin berdoa, semakin termotivasi. Sampai sekarang anak kami Moses tidak punya ponsel. Pak beli ponsel, tunggu Natalan. Mudah-mudahan kita dapat berkat THR. 3 bulan Pak, anak SMP kelas 2 SMP tidak punya ponsel Pak. Dia nggak marah. 3 bulan rusak, dia nggak marah. Ajarkan Bang, kita punya uang sedikit, tapi ada terpenting Bang. Bukan itu sekarang. Kalau Tuhan izinkan Desember Bang, untuk Natal nanti kan. Biasa, bantuan kan ada THR-nya Pak ya, kalau gembala ya. Nggak tahu Bang Michael. Saya Pak Pelita ya.
besar Pak, lebih besar dari Tuhan ya Pak, ya Pak ya? Yes. Lebih besar. Ya, artinya begitu. Kadang-kadang kita ada dalam kelas terendah, Tuhan izinkan itu untuk kita semakin bergantung kepada Tuhan. Baik, masih ada yang lain? Kalau tidak ada, kita berdoa nanti Pak Pendeta Fiat akan untuk kita kembali. Mari kita berdoa untuk terima Tuhan. Bapak, hamba-Mu terbatas menyampaikan isi hatimu kepada rekan-rekan sekerja Tuhan. Satu hal yang terima Tuhan, tuntun kami, berikan kami kepekaan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami, apa yang Tuhan mau dari pelayanan kami, dan mohon berikan kekuatan dan keberanian bagi kami untuk menghidupi firman dalam hidup kami sehari-hari dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, ya. Kita masuk dalam pokok doa jamaat. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan secara langsung atau mungkin diskusi, kalau mungkin silakan. Sejauh ini masih kita doakan bersama-sama untuk kesehatan dari Pak Pendeta Michael. Kemudian juga tolong dukung doa untuk penyelesaian kurikulum ini banyak ya, karena saya juga harus pergi rumah sakit, maka jadi waktu. Jadi teman-teman yang sudah punya tabelnya segera cepat dibuat. Kalau bisa diharapkan di November ini kita sudah dikumpul. Kemudian itu perlu diedit tuh, itu membutuhkan waktu juga, jangan sampai kita mundur nanti telat kita pembagiannya. Ya, dukung doa supaya di jalan jadi waktu itu kesepakatan kita di Desember, sebetulnya di Desember awal kita sudah kumpulin ya, betul ya, sudah bagi bahkan. Ya, jadi seperti yang tadi Alvin yang doa penyelesaian kurikulum ya. Ya, itu dari saya tambahan. Yang harusnya November Pak. Oktober akhir sudah diserahkan tanggal 31 paling deadline-nya. Sehingga November kita bisa edit dan Desember sudah dipresentasikan ya. Apalagi dibilangnya Oktober. Ya, Oktober 31. Jadi kalau saya nggak salah, saya kasihnya 31 siang kali tahu. Ya kali 1 siang ya. Betul. Baik. Kita berdoa bagi teman-teman yang mungkin banyak tugas yang lain, supaya Tuhan menolong bisa mensah dengan baik, terutama Pak Pendeta Michael yang harus berurusan dengan kesehatan beliau. Baik. Ya, Sekolah, itu ada Natal, sekolah minggu. Oh iya, Pak, Apa? tanggal 19 Pak, 19 Desember di hari Minggu. Hari minggu ya. Ya, ini Bu Penatua Paula dan Agung ada Maranatha. Oh, baru tulis sudah pada Desember. Ya. On-site ya, semua on-site atau online? Petra onsite mencoba, Itu tapi baru kelas yang besar. Yang kecilnya belum, karena kan belum vaksin. Jadi Ada kita berapa? mau sudah berapa sekolah minggu, jumlah sekolah minggu sekarang? di Petra hampir 70 lebih. Oh, nggak kuat ya, besar banget ya, puji Tuhan. Ya. Baik, kalau Ibu Penatua Paula, Maranatha, on-site? Maranatha masih online Pak, soalnya makanya lebih banyak yang kecil-kecil. Ya. Oke. Pak Bung Bro Julius di Anugerah dari Jaya, on-site, online, ada Anugerah udah mulai ini sih, udah mulai tatap muka. Walaupun beberapa anak memang belum berani untuk datang sih, orang tuanya terutama mengantar. Tapi sudah tatap muka sih. ada rencana Natal? Sejauh ini gabung sih Pak Rudi kita. Oh, sama. Oke. Baik.
Kak Juan Valeri ini pro atau dari mana? Maranatha juga ya? Iya, dari Maranatha juga, Pak. Oh, cewek. Oh, adanya Lisa nih kalau nggak salah. Adanya Lisa Elizabeth Nolong. Oh, tidak salah. Oke. Baik, Pak Ben, cukup. Ya, berarti pokok doanya ada satu Pak Berdasarkan dukungan kesehatan untuk Pak Michael, kemudian rencana nakal sekolah minggu ya, ada GKW Legenda, ada Maranatha online, Petra onsite, begini juga onsite. Kalau nggak salah Pak Moria juga tanggal 12. Iya. Ya. Onsite juga. Tadi Raja keluar ya. Jadi hanya ini aja dan penyelesaian kurikulumnya. Karena pokok doanya hanya ini saja, mungkin nanti kita setelah lagu bisa doa masing-masing secara bersamaan. Mic-nya boleh di off kan nanti setelah sudah selesai, mungkin saya siap bapak untuk Pak Pendeta Rudi dalam doa dan berkat. baik. Kita akan tutup ujian dulu terlebih dahulu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
Bapa di surga, malam hari ini kami rekan-rekan sekerjala yang dihimpun di GKWI secara khusus Departemen Sekolah Minggu bersyukur buat pemilihan-Mu dan berdoa kepada Tuhan buat setiap kami. Berkatilah rekan-rekan guru sekolah minggu dalam rumah dan rumah tangga mereka masing-masing. Berkati pekerjaan mereka, berkati mereka yang masih berkuliah, berkati mereka yang ingin membina rumah tangga. Tuhan tolong campur tangan APT, kepemimpin, supaya apa yang mereka perlukan, mereka terus melibatkan Tuhan. Kakak sekolah minggu yang lain yang sudah rindu membina rumah tangga, tapi belum berjumpa dengan pasangan hidup, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin dan memberkati mereka. Kami berdoa kepada Tuhan buat para koordinator guru sekolah minggu di gereja kerja lokal, berkati juga mereka, para kepala sidang, supaya juga konsep di kelas sekolah minggu remaja tidak hanya memperhatikan cuma dewasa. Terima kasih Bapak, berikan pemahaman kepada para kepala-kepala di GKWI bahwa pelayanan sekolah minggu termasuk salah satu pelayanan sangat penting di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan seringkali Tuhan mengatakan kalau kami mendapat kerajaan Allah, kami harus seperti anak kecil. Terima kasih Bapak, berkatilah semua kami, supaya kami tidak hanya sebagai agen saja, tapi juga sebagai pelaku dan pemilik surga. Berkati Bapak Pendeta Michael, Ibu dan anak-anak, berkati
Bro Julianus, berkati Kak Beda Alfian, berkati Kak Ruth Andes, berkati Kak Lisa, berkati Kak Mary, berkati Kak Patricia, berkati Kak Juan, berkati Kak Christina Wanda, berkati Bu Ketua Paula, berkati Kak Rani yang sudah bergabung di malam hari ini. Apapun yang menjadi harapan dari Tuhan mereka, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kalau ada gereja-gereja lokal juga yang lain yang merayakan Natal sekolah minggu sepanjang tahun ini, Tuhan tolong juga supaya berjalan dengan baik. Mereka yang konsain, Tuhan berikan kepada mereka semua anak-anak sekolah minggu imun yang terbaik, kekuatan dan tubuh yang terbaik. Mereka yang mengadakan Natal online, bantuan campur tangan, supaya anak-anak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Dan pujilah Engkau Tuhan, berkati BPK dalam tugas-tugas mereka, termasuk di Departemen Sekolah Minggu Remaja Pemuda ini, supaya Tuhan yang menolong mereka untuk merampungkan program mereka, dan Tuhan juga yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan pujilah Engkau, ini doa kami, kalau kami malam ini mau beristirahat, memberkati kami dalam istirahat kami, pertemukan kami kembali di waktu akan datang untuk membicarakan dan membicarakan hati untuk mengajar anak-anak sekolah ini. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang kasih Tuhan, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati pendidikan, Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati rumah dan rumah tangga. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kami semua dan menyertai setiap anak-anak yang kami ajak dan didik. Amin. Terima kasih. Terima Rudi, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhannya Pak Pendeta Rudi. Terima kasih. Mohon Terima supaya kasih Pak teman-teman Pendeta Rudi. Terima kasih Bu Penatua, terima kasih. Terima kasih Kak Alfian. boleh difoto dulu sebelum tinggalkan tempat. Oh ya, Foto sama ya. Ya, ya, boleh. mari Kak Amanda. Foto dulu ya. Ya, ada. Satu, Kak Amanda belum buka. Juan bisa buka? Juan? oh ya, yuk, yuk. Tadi jangan Lisa ya, kemarin. Ya. Ah, ya, ya. Ya, Kak Amanda. Yes. Oke. Oke. ya, Amanda dibuka. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah Pak ya? Sudah. Oh iya. Dulu ya, bentar. Nggak terasa ya Bu Penatua. Tidak ada reaksi Pak. Ada beatsnya ya. Gak ada nyala-nyala sih. Mohon maaf. Baik, selamat malam semua. Selamat malam Selamat semuanya, Tuhan berkati. Mary, selamat malam Kak Mer. Sampai ketemu apa ya? Tidak ya? Oh, persiapan iya. Natal deh. Nggak bisa lagi, kayak mungkin tahun depan saja ya kita ketemu karena sudah bulan depan Desember. Mungkin di kurikulum ada. Pertemuannya adalah sosialisasi kurikulum Pak Alfian. Ya, di kurikulum. Oh, maksudnya gimana? Desember kan kita tetap ada pertemuan untuk sosialisasi kurikulum. Oh iya, mungkin pertemuan mengenai kurikulum aja, bukan sermon lagi ya. Ya. Sosialisasi aja mengenai kurikulumnya. Nanti tanggalnya ditentukan ya. Jadi ya. Iya, nanti menyusul. Kalau boleh mungkin jangan di tengah minggu Pak, karena Ya. sudah persiapan Natal kan. Lebih baik di hari Senin dan Selasa. Ada baiknya di awal bulan kali ya. Lebih baik gitu ya. Iya, boleh. Kalau sudah di tanggal 20 atau 15 sudah berat-beratnya padat-padatnya. Iya. Iya, bikin kue. Emang Iya, ternyata makan kue ke. Ya, datang Pak, kelenteng Pak. Iya. Kue ya Bu, bagi kuenya ya Siap. Bu. Makanya Pak Rudi harus datang. Gomut ini, Pak, ada Gomut. grateful. Ternyata Pak Rudi sudah kasih itu tadi, sudah kasih kode-kode. Rumusnya keluar banyak tadi. Oke deh. Ayo, Terima Tuhan kasih, berkati semuanya. terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Bro. Terima kasih.